dari Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai, program studi perbankan syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam semester 1 akan melakukan wawancara untuk menyelesaikan tugas akhir semester 1 dari mata kuliah Pengantar Bisnis yang diampu oleh Ibu Rizky Fatmawati, SPD. Sekarang saya dan rekan-rekan saya sudah berada di lokasi rumah produksi kerak nasi suci yang beralamat di Jalan Beringin, Tandem, Pasar 4. Dan sekarang kita akan langsung melakukan sesi wawancara kepada pemilik kerak nasi suci tersebut. Oke, baik, sekarang kita sudah berada di lokasi rumah produksi kerak nasi suci. Dan sekarang kita akan langsung mewawancarai pemilik sekaligus narasumber kerak nasi suci. Baik, sekarang kita akan langsung mewawancarai kepada pemilik. Ini Bu, izin ya, boleh kami Oke, baik Bu, apa sih awal dan ide pokoknya bisa terbangunnya produksi kerak nasi suci? Awalnya sih iseng-iseng tuh ya, iseng masak ya kan, masak kita tuh masak di Priok ya kan, untuk makan sendiri ya kan, untuk makan di rumah. Terakhir kita tuh kita jemur karena enak ya kan, kita kasih jadi bikin oleh-oleh kalau ada orang datang di rumah tuh kita kasih tuh. Jadi kemarin itu ada orang tua kita kan usahanya sebelumnya bukan kerak ya kan. Jadi kita ada ide kayaknya apa ya usaha lagi yang bisa kita, kayaknya kan kalau kerak ini kan dia langka nah ya kan, jadi kita coba lah ya kan, kita goreng, kita jual di KD. Alhamdulillah semuanya suka gitu kan ya, sampai sekarang dari kecil-kecilan sampai sekarang Sudah punya rumah produksi sendiri. Terus gimana nih Bu tentang peminat dari pasarnya sendiri? Apakah memang mungkin banyak konsumennya atau Ibu ada tempat khusus untuk mengecerkan dagangan? Konsumen langsung datang kemarin. Langsung datang. Terus gimana sih Bu bangun visi atau misi yang bisa Ibu motivasi untuk karyawan di sini untuk bisa gimana ya, kita termotivasi lah gitu untuk semangat terus kerja di sini? Kalau seperti itu sih, kalau orang kerja sih Ibu ya kan, itu udah memang udah dari dirinya masing-masing pekerja. Kalau kita ini kan memang kita itu kalau bisa namanya kita kerja, kita jualan itu untuk pekerja karena dia butuh, ibu pun butuh, sama-sama membutuhkan itu tadi, ya harus semangat ya kan? Iya. Karena kan kalau orang itu nggak semangat, pastinya orang tuh pasti nggak dapat duit, betul kan? Benar ya. Nah, ya kan, nggak dapat duit, nggak dapat gaji ya kan. Kalau orang itu semangat, pasti orang itu dapat gaji dari ibu pun seperti itu juga ya kan. Keuntungan dari mereka, berarti saling menguntungkan. Ya. Bicara masalah keuangan nih Bu, gimana cara Ibu menentukan harga dari semua bahan pokok yang udah Ibu buat untuk Ibu pasarkan? Kita itu tergantung bahan pokoknya, macam beras, minyak, gas ya kan. Iya. Gas itu yang utamanya itu yang memang mahal itu ya kan. Kalau beras lagi naik seperti ini, minyak lagi lebih naik lagi ya kan, harga pun memang kita pasti bakalan naik gitu kan. Tapi kalau misalnya kayak bahan pokoknya stabil aja, kita pun harga stabil aja. Berarti dia sesuai sama apa yang harga dari bahan baku ya Bu. Oke. Ibu sendiri punya nggak sih strategi apa yang Ibu pakai untuk Ibu jual di pasaran? Atau mungkin Ibu mempromosikan lewat sosial media? Nggak pernah. Oh, nggak pernah. Enggak. Berarti memang langsung konsumen datang kemari, ambil barang, langsung diskon. Pernah nggak sih Bu
suatu saat nih ada kendala dalam proses pembuatan atau mungkin penjualan yang mungkin turun atau naiknya peminat gitu. Kalau itu sih kita cuaca. Gitu. Cuaca aja sih, kalau soal penjualan itu stabil aja. Alhamdulillah. Stabil aja. Berarti Justru ini cuaca seperti ini nih sebenarnya sih penjualan lebih naik lagi gitu kan. Tapi kita nggak bisa gitu. Kita cuaca karena kita buat kerak ini dijemur memang dari alam. ya, Bukan benar. karena kita paksakan harus dia kering, nggak bisa. Memang dia harus dari alam. Kalau panas ya kita bisa ada, kalau mendung kayak gini nggak bisa, kita nggak bisa Berarti produksi. alhamdulillah kalau untuk produksi selalu stabil Ya, ya. stabil. Oke, baik. Terus rugi, kita bahas rugi ya Bu. Pernah nggak sih Bu, Ibu kan pasti antara balance atau enggak sama harga bahan pokok sama pendapatan atau pemasukan yang Ibu alami, itu pernah mengalami kerugian nggak? Kalau kerugian itu, ini dia kayak seperti ini di cuaca. Kalau kita lagi buat ini cuaca itu kan, kalau kita ruginya Ibu itu kalau seperti ini mendung, kita buat besoknya nggak kena panas. Habis itu besok lagi nggak panas juga, nggak bisa keluar juga, nggak kena terik matahari, ya kan. Nah itu bakalan rusak, jadi pasti kan kita rugi tuh. Banyak yang kebuang, yang berjamur, ya kan. Satu lagi ke beras itu nggak bisa, yang semua beras itu nggak semuanya bisa. Oh, berarti ada beras-beras tertentu yang memang untuk iya. jadi bahan bakunya. Iya. Oke. Memang harus pilihan. Berarti kita lebih banyak rugi di bahan pokok ketimbang pemasukan atau pengeluaran. Kalau kita udah pas ketemu yang pas, ya jangan diganti. Iya. Kalau yang itu sih cuaca aja sih. Kalau memang dia beras itu nggak bagus, dia bakalan pecah banyak. Pastinya kita akan jual rugi. Barang kita dipecah kan nggak bisa jual yang seharusnya bisa jual sekian, nggak bisa jual sekian. Berarti harganya lebih rendah. Gitu ya. Jual rugi kita. Berarti ada kualitas, ada harga. Betul. Terus kalau masalah teknik keuangan Ibu, Ibu gimana sih teknik keuangan Ibu untuk menyusun laporan pendapatan bulan ini, pendapatan bulan selanjutnya gitu? Itu gimana? Kalau Ibu sih, karena kita keuangan kita nggak ada ke orang nih, ya kan. Jadi Ibu memang pribadi. Ibu pribadi sendiri. Jadi Ibu memang ada pembukuan. Tapi memang ada pembukuan, ini pembukuannya sekian satu hari ini berapa ribu, ya kan. Berapa ribu itu kan duit udah sama Ibu semua. Jadi nggak mesti harus Ibu cek tiap hari, Ibu cek aja cocok nggak barang yang kita keluarkan sebelum keluar. Nah itu kita nengok barang aja, udah tahu udah duitnya sekian juta, penghasilan dah. Berarti laporan harian. Tiap hari, Harian. memang tiap hari. Kalau untuk transaksi sama pelanggan. ya, transaksi dari pelanggan itu sendiri itu ada khusus nggak sih Bu, atau mungkin bisa lewat ATM atau cash? Enggak. Itu tergantung, boleh cash, boleh transfer, boleh. Nggak mesti harus seperti apa, nggak ada. Oh, iya. Kalau Ibu lagi keluar kerja lah, Ibu suruh, nanti udah tahu kan hitungannya itu kan pagi udah Ibu hitung semua itu barang ada berapa, harus seperti itu kan gitu. Iya, berarti nggak ada nih statement khusus yang Nggak ada. memang Ibu tetapkan untuk pembayaran di Nggak sini. ada. Berarti Macam kita transaksi biasa. transaksi kayak macam kalau keluar kota kita kan harus Iya. gitu aja sih Transfer aja sebenarnya. lah gitu ya berarti. Seandainya nih Bu, udah hidup belum? Seandainya nih ada pelanggan yang mungkin mau komplain Boleh tentang kerak nasi suci ini, Iya. tentang mungkin kualitasnya ataupun harga, itu gimana tanggapannya Bu? Ibu tanggapannya kalau itu
pasti diterima ya kan. Jadi kalau misalnya ada orang komplain, contohnya nih, kok gak kayak biasanya nih Suci, kenapa seperti ini? Oh, kita jawab kalau memang rasa ada yang keras, karena kan cuaca tuh mendung, dia kurang kering, tengah itu kan kadang-kadang namanya orang banyak yang peminat, banyak yang telepon minta barang, kadang kan namanya orang kerja ini tadi dia kerja, dia pengen kan dia orang tuh dapat borongan mesti harus dapat target sekian kan, orang tuh gajinya sekian. Jadi ya udahlah, kadang-kadang orang itu udah nggak nengok-nengok lagi kan, waktu goreng mana yang belum agak kurang kering atau gimana gitu kan. Jadi ya itu aja sih, cuma ya diperbaiki lagi, lebih evaluasi lagi berarti ya Bu. Berarti Ibu terima, evaluasi lagi, baru diperbaiki lagi Bu. Kalau itu sih udah maklum lah. Iya. Terakhir nih Bu, ya kita kan dari produksinya nih dari bawah nih. Ada nggak Bu satu hal yang paling Ibu, maksudnya sulit gitu, lagi di masa sulitnya gitu waktu membangun rumah produksi ini? Kalau dulu ya dari awal nih kita ya kan, kalau sulitnya itu kan kita, kalau sekarang kita udah cash semua. Kalau dulu kan kita titip. Berarti di ecer ya? Di ecer masa perkenalan lah. Masa perkenalan itu memang itu betul-betul sulit, karena kita harus tiap hari tuh kita beli barang itu kan bukannya murah tuh semua tuh, beras bahan bakunya tuh yang semuanya modalnya tuh besar semua. Dan tuh kita tiap minggu harus menggaji pekerja sekian puluh juta. Ya kan, beberapa orang pekerja. Ya itu dulu sih agak sulit, tapi kalau sekarang sih alhamdulillah ya, walaupun gimana pun caranya kan semua udah cash. Kalau cash kan kita pastinya tiap hari ada putaran aja kan. Dan produksi juga yang lumayan ya alhamdulillah lah. Ya udah deh kalau gitu, udah. Baik, kalau gitu terima kasih untuk beberapa pertanyaan yang udah Ibu jawab. Dengan kedatangan kami juga terima kasih udah mengizinkan kami untuk kontribusi di sini. Sekarang kita akan masuk untuk melihat produk yang udah jadi di dalam. Di sini aja atau mau masuk ke dalam? Ke dalam. Oh, ini tempat proses pembuatannya. Besok bisa digoreng. Bisa diproduksi. Bisa. Bisa di pasar ya Bu. Ini prosesnya ini berapa hari Bu yang udah kering ini? 1 hari setengah. Kalau panasnya full ya. Kalau panasnya memang dari pagi panas, itu baru satu hari kering. 1 hari bisa. Nggak, dia minimal memang 1 hari setengah dia harus dipanasin lagi. Kalau 1 hari aja dia nggak bisa. Dia nggak bakalan nggak cantik, ya? nggak cantik. Iya. Dia nggak mau ngembang, bakalan nanti konsumen akan komplain keras kan gitu, kurang renyah. Di sini Ini untuk 1 hari produksi kira-kira berapa ribu? Berapa pieces gitu? Kalau kita pembuatan tergantung pekerja. Kalau pekerja datangnya banyak, kita bisa, kalau dulu banyak nih misalnya nih, kayak kadang sekarang udah ada yang nikah atau yang gimana itu kita produksi ini. Kalau cuacanya kayak gini minimal 2000-an gitu aja. 2000 1 hari. Kalau dulu rame banyak yang kerja, kalau semuanya datang nih, semuanya serentak datang kan bisa 5.000. Banyak berarti ya Bu. Itu 1 hari pekerjaan, 1 hari setengah pengeringan. Iya. Gitu. Nah, ini untuk harga. Untuk harga dia per pieces kah? Per kilo atau gimana? Per pieces. Per pieces. Per piecesnya berapa Bu?
Ini kita udah digoreng atau mentah, karena kalau mentah kita pun bisa dibeli juga. Oh, berarti dia ada dua. Ada Ah, dua kadang jenis, kan, satu udah men- memang ah, jadi, ya. satu bahan bakunya itu. Macam kalau ini kan kadang ada orang mau beli yang mentah untuk bawa keluar, kan orang tuh mau goreng berbulan-bulan pun dia Gak akan dia nggak ada pengawetnya nih, cuma garam Degradasi, doang ya. kan. Kalau ini di harga satu ikatnya itu ya kan 27.000, isi 5, berarti 5.400. 5.400 lah ya. per pieces. Ya, kalau yang pecah itu dia di satu ikat isi 5 itu 23.000, jadi 4.600. Jadi kan kita cara ruginya tuh udah banyak. Iya, itu ibu ini yang tadi itu yang mentah atau yang Yang udah digoreng, udah digoreng. Kalau yang mentahnya Kalau yang sendiri? mentah ini satu ini 3.500. Oh, berarti Satu dia biji. per Tapi pieces udah ya? kering ya. Kalau Iya, kayak gini udah memang kering. kita nggak kasih, takutnya kan berjamur, kasihan Iya. nanti dia. Itu kira-kira bisa habis berapa sih Bu? Sekali pengiriman atau sekali? Satu hari. Iya. Kalau cuaca seperti ini 6.000 satu hari nggak kemana? Itu langsung diambil dari konsumen. Iya. Untuk dipasarkan gitu Iya. ya. 6.000 satu hari. Tapi kalau macam cuacanya panas itu sekitar 1.000, 2.000, 2.500. Nggak tentu, nggak bisa dibilang gitu. Berarti lah, nggak ya ada kan. penetapan ya Nggak untuk ada. penjualan Nggak. pemasukan Minimal ya 1.000, nggak kemana lah itu kalau satu hari lah gitu aja. Berarti ini kompor-kompor semuanya ini dipakai untuk produksi semua ya Bu? Iya, ini yang di sini aja. Yang sini kan ada, yang di sebelah sana, paling ujung lagi. Berarti Kan, banyak ya gas yang dipakai ya. Banyak. Satu hari 50 tabung nggak mana? Satu hari kalau memang cuaca panas. Iya. Boleh, cuma karena ini kayak gini kita nggak mau jual. Iya. Enggak. Kita jaga kualitas berarti ya Mbak. Pelanggan kan banyak. Ada yang satu orang ngambil aja 1.200. Satu hari itu dia minta satu hari. Baik, kita sudah selesai melakukan wawancara kepada Ibu Suci selaku pemilik sekaligus narasumber Kerak Nasi Suci ini. Kami dari perwakilan 1B Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institut Syekh Abdul Halim Hasan mengucapkan terima kasih banyak untuk waktu yang udah Ibu luangkan selama proses kegiatan ini. Kami berharap rumah produksi ini nantinya semakin besar, semakin laris, dan semakin banyak peminatnya. Amin. Baik, segitu aja yang bisa kami sampaikan untuk laporan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.